Jadi saya ingin, kekuatan anak muda itu bukan terletak pada ketokohan orang per orang, bukan kecerdasan orang per orang, bukan kekayaan orang per orang, karena banyak juga orang kaya buat dirinya sendiri. Kekuatan kita sebagai anak muda tidak terletak individu ke individu, tetapi ketika satu individu berkolaborasi dengan individu lain, dan individu tersebut berkolaborasi dengan individu lain, bersambung terus menerus bersama-sama, maka inilah yang dikatakan kemampuan pemuda sebagai agen perubahan bangsa. Betul sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dan juga arahan. Betul. Ada lelaki bersenapan, jalan berlapan di malam kelam. Sudika Tuan beri ucapan kata sambutan pemanis kalam kepada Aidil Afdan Panandrang selaku founder Rembuk Pemuda. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat kami hormati Bapak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Selamat datang, tepuk tangan yang meriah buat Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda Kakak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Selamat datang Kak Sarah. Kak Sarah, duduknya boleh mundur dikit gak? Cantiknya kelewatan. Saya ulangi sambutan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ulangi sekali lagi, yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman yang telah berkenan hadir. Tapi Puang, kebetulan saya juga dari Bone, jauh di seberang pulau sana, di Sulawesi Selatan. Kami sudah mendengar, melihat, dan meyakini bahwa ada orang tua kami, sosok role model kami, anak muda Sulawesi Selatan yang kini telah menjadi tokoh nasional, Puang Amran Sulaiman. Tepuk tangan buat Puang Amran. Masa-masa sulit banyak kita lalui, musim pancaroba telah berganti, tapi berkat inovasi, kegigihan, komitmen Puang Amran, beliau berhasil melakukan kerja-kerja terbaik untuk pertanian Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kami hormati Kakak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, sedikit bercerita bahwasanya saya sempat merasa apatis dalam melihat masa depan perpolitikan Indonesia. Sampai pada akhirnya dalam suatu kesempatan saya ketemu dengan seorang tokoh yang tiba-tiba dengan berbesar hati, dengan keikhlasan, tanpa ada komitmen apapun, sekitar 8 tahun membantu memberangkatkan sehingga saya yang di depan teman-teman ini bisa berdiri di forum internasional di Oxford University dan di Cambridge University, tidak lain dan tidak bukan Kak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Terima kasih banyak Kak Sarah. Saya sekaligus menyampaikan permohonan maaf Kak kalau seandainya dirasa adik-adik yang aktivis ini agak liar-liar sedikit untuk dibina. Jadi kalau pola komunikasi apa kayak ini agak kurang-kurang, harap maklum Kak. Kami adalah makhluk-makhluk yang sudah lama bersahabat dengan Indomie, dengan kos-kosan. Jadi kalau gaya komunikasinya agak sedikit tertekan dan agak salah-salah, mohon maaf sekali lagi Kak Sarah. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alu Dohong. Tepuk tangan buat Pak Alu Dohong. Pertemuan pertama dengan beliau dalam sebuah forum
akademik di sebuah kampus. Saya berkesempatan mendengar beliau membawakan paparan dan pemikiran soal lingkungan hidup Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hutan dan lingkungan hidup, dan saya yakin masa depan lingkungan hidup dan hutan Indonesia akan baik-baik saja selama ada Pak Alu Dohong yang mengurusi. Tepuk tangan buat Pak Alu Dohong. Kemudian, jadi mohon maaf, isi sambutan saya ini sebenarnya mengambil tugas moderator nanti. Jadi tidak capek menjelaskan para pembicara. Begitu. Jadi tadi disuruh saya moderator, ini udah, nanti saya poinnya bantu menjelaskan saja. Yang kami hormati dalam hal ini Deputi Kementerian PPN Bappenas Kang Amih Al-Humami. Tepuk tangan buat Kang Amih. Kang Amih melihat Aidil Panandrang dibentuk mula-mula ketika jadi aktivis di Bandung. Beliau adalah senior kami di salah satu organisasi ekstra kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, dan kami di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam tahu betul kalau kita cari orang pintar, cari orang berintegritas, cari intelektual andalan kami, tidak lain dan tidak bukan, itu dia adalah Kang Amih Al-Humami. Tepuk tangan buat Kang Amih. Hatur nuhun Kang, sudah berkenan hadir. Dan tentu banyak sekali yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati ada Kakak Billy Mamrasar, staf khusus Presiden Republik Indonesia, jauh dari Papua, membuktikan bahwa dimanapun kalian berdiri dilahirkan, kalian bisa jadi orang besar di negeri ini. Tepuk tangan buat Kak Billy. Kemudian yang saya sayangi dan saya hormati, kakak saya yang saya jumpai 2015 di depan pintu Istana Negara, yaitu Komandan TKN Fanta Kakanda Arif Rosid Hasan. Tepuk tangan buat Kak Arif. Saya menyampaikan permohonan maaf Kak, sebagai adik banyak salah-salah komunikasi, tapi semua jurus-jurus yang Adinda keluarkan ini belajar dari Kakanda. Sambil kita modifikasi sedikit. Jadi mohon maaf Kakanda, banyak offside, tapi Kakanda harus tahu betul Kakanda bahwa semua yang Adinda lakukan ini ilmunya dari Kakanda, tidak lain dan tidak bukan. Karena kan ibaratnya kalau kata-kata di komik-komik Cina zaman dulu kan, murid yang hebat itu ketika dia bisa menirui ilmu gurunya, dan jadilah Aidil Panandrang. Terima kasih Kak Arif. Dan mungkin yang saya sebutkan secara singkat tidak bisa semua. Di sini ada saudara-saudara kita, Sultan Rifandi, ada Syaflesi yang sudah dari awal membersamai, ada Bang Ferdian Agustiana, Tum Arif, kemudian ada Bang Vicky, rekanan kita di Komtelindo, kemudian seluruh pendukung acara yang telah berkenan hadir. Dan saya janji ini satu nama terakhir yang saya mention. Saya percaya semua yang teman-teman lihat, semua yang teman-teman lakukan, kita duduk di sini itu karena satu hal. Bukan kita yang kuat, tapi doa-doa dari orang tua kita yang hebat. Maka dari itu mohon izin di forum ini hadir ayah dan ibu saya. Berdiri dulu Bapak dan ibu saya, Ayahanda Asri Panandrang dan Ibu Talhat Yunus, yang sudah dari kecil membesarkan, merawat, mendidik sehingga bisa jadi seperti saat ini. Dan itu yang saya percaya dari orang tua saya. Kemanapun kita pergi melangkah di dunia ini tidak akan jauh kalau tanpa ridho dari ayah dan ibu. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih memiliki ayah ibu. Bagi yang sudah tidak memiliki, mari kita kirimkan doa terbaik untuk ayah ibu kita di atas sana. Tepat setahun yang lalu Rembuk Pemuda diinisiasi. Tepat setahun yang lalu kami berdiri dalam sebuah forum yang tidak lebih besar, sangat kecil, dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Wah, ini gerakannya paling juga seremonial. Wah, ini momentum doang. Wah, ini muncul sebentar terus tenggelam. Tapi satu hal yang saya pelajari dari Bapak Prabowo Subianto, apapun yang dikatakan orang tidak perlu kita balas dengan kebencian. Kita diam, kita buktikan dengan karya dan tindakan-tindakan nyata. Itu yang kami lakukan di Rembuk Pemuda. Berawal dari satu deklarasi kecil di depan Taman Makam Pahlawan, sampai pada akhirnya kami berkeliling ke seluruh penjuru Indonesia.
Terakhir sampai kami pergi ke Timika, ke Paniai, ke Dogiai di Papua Tengah sana, mematahkan asumsi bahwa ini adalah gerakan metropolitan yang hanya hidup besar di Jakarta. Saya merantau secara pribadi, saya meninggalkan tanah kelahiran saya, tidak lain dan tidak bukan saya tinggalkan orang tua saya, mereka sekolahkan saya jauh-jauh karena saya yakin bahwa Indonesia ini butuh banyak anak muda yang mengurusi. Terima kasih Kakanda. Oh tadi saya dengar, ini saya jadi teringat, ini mohon maaf teman-teman karena tadi sangat membludak. Di data kami hampir ada 2.400 orang yang mendaftar, yang mana kapasitas kita cuma 1.500. Dan tenang, yang belum kebagian makan tadi panitia sudah lagi pesan lagi. Jadi saya mohon maaf ini kalau ada yang tadi belum kebagian. Ini membuktikan bahwa kita memang butuh yang namanya makan siang gratis. Tepuk tangan untuk kita semua. Masuk barang itu. Jadi memang kalau mau cetak gol fenomenal itu intronya harus panjang. Kata baru di smash di ujung kan. Saya kembali lagi. Tapi sekali lagi, mungkin bagi yang mengira, oh narasi pro pemerintah ini adalah pemuda-pemuda oportunis. Saya sampaikan, kata siapa? Bukankah perbedaan pikiran itu menjadi fitrah kita sebagai seorang manusia? Jadi tak kala ada anak muda yang bergerak dan berpikir bahwa hanya dia semata, dia dan gerakannya adalah yang paling benar, paling valid, paling konkret, dan menegasikan gerakan anak muda yang lain, saya rasa kita sudah kehilangan esensi dasar bernegara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Kita berjuang dari berbagai sektor perjuangan yang beda-beda. Pemerintah misalnya hari ini, segala hal yang baik, segala hal yang bagus kita dorong untuk diteruskan dan dilanjutkan. Bukan berarti kalau kita membersamai agenda-agenda pemerintah maka kita membalikkan punggung terhadap teman-teman gerakan atau aktivis. Ini hanyalah masalah positioning. Semua orang punya keyakinan yang beda-beda. Misalnya Anda melihat hari ini agenda Rembuk Pemuda, mungkin saya yakin di kepala kalian bilang, ini gerakan kecil, apa ini Rembuk Pemuda dan lain-lain, lebih bagus saya bikin komunitas ini itu. Tidak salah, tapi yang saya percaya, ketika kita melihat suatu fenomenologi dengan kebencian di dalamnya, maka tidak akan ada Indonesia 2045, mungkin 2145 atau mungkin 2245. Kalau ada yang masih hidup sampai 2245 tolong kabari saya. Ketuaan, jangan. Saya umur segini saja belum ada jodoh ya, jadi jangan dulu. Pong Amran, tidak ada keponakan tak Pong? Karena itu yang jilbab di sana Pong maunya orang Bugis. Nggak mau mama kalau bagus kalau orang Bugis. Orang tua. Tapi kalau saya yang mana-mana saja Pong yang baik. Kembali lagi ke esensi berembuk. Jadi dari awal Bapak Ibu sekalian saya paparkan, kita mendengar namanya kan Rembuk Nasional Pemuda Indonesia, judul acaranya berembuk. Jadi saya ingin kekuatan anak muda itu bukan terletak pada ketokohan orang per orang, bukan kecerdasan orang per orang, bukan kekayaan orang per orang, karena banyak juga orang kaya buat dirinya sendiri. Kekuatan kita sebagai anak muda tidak terletak individu ke individu, tetapi ketika satu individu berkolaborasi dengan individu lain dan individu tersebut berkolaborasi dengan individu lain, bersambung terus menerus bersama-sama, maka inilah yang dikatakan kemampuan pemuda sebagai agen perubahan bangsa. Maka dari itu Rembuk Pemuda hadir dengan spirit menjadi sebuah melting pot, jadi wadah bersama anak muda. Mohon maaf saya katakan, misalnya saya dari OKP Himpunan Mahasiswa Islam HMI, tapi kita berjalan bersama dengan teman-teman yang dari Cipayung lain juga.
kawan-kawan saya banyak dari GMNI, dari PMII, dari PEMKRI, dari GMKI. Saya agak kesal kadang ada narasi kepemudaan itu merasa misalnya satu organisasi kepemudaan merasa lebih superior dari organisasi kepemudaan lain. Atau misalnya berasal dari satu wilayah merasa lebih superior dari wilayah lain. Wajar kita membanggakan dari mana asal usul kita, di mana kita dilahirkan, di mana kita berdiri. Tapi kita harus sadar betul bahwa tidak ada artinya semua kehebatan itu ketika tidak dirembukkan, tidak dikoneksikan, tidak dibangun bersama untuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Makanya saya bilang tadi malam waktu kita kumpul, saya informasikan di sini ada perwakilan Rembuk Pemuda dari 21 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Papua, mana dari Papua Tengah? Angkat tangan. Papua Tengah? Mana kita? Dah, tepuk tangan buat teman-teman kita dari Papua Tengah. Jauh ini datang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari IKN, datang semua. Saya bilang tadi malam, teman-teman, acara paling penting itu bukan besok, bukan acara bendera-bendera panggung ini, bukan. Yang terpenting adalah bagaimana setelah acara ini dan setelah 1 tahun yang lalu kita terus rawat ini semangat. Karena bergerak itu saya yakini bukan kayak sprint, bikin acara besar, tak, terus lewat momentum hilang. Hakikat gerakan itu layaknya maraton. Pelan-pelan, sabar, bernafas sedikit-sedikit, mengedukasi sedikit-sedikit, tapi kita tahu kita tidak berhenti. Maka dari itu yang mau saya sampaikan terakhir adalah sekaligus memperkenalkan Rembuk Pemuda adalah platform yang terbuka untuk seluruh pemuda Indonesia. Ada yang bertanya bagaimana cara gabung Rembuk Pemuda? Paling sederhana, silahkan dimulai dari follow akun Rembuk Pemuda Instagram. Follow akun Rembuk Pemuda, follow akun @aidilpanandrang. Oh bukan, yang kedua itu buat yang cari jodoh ya. Ya. Yang cewek-cewek boleh senyum, yang laki-laki nggak usah. Begitu. Ke depan kita akan rapihkan bersama skema, mekanisme organisasi yang kita sudah bangun selama ini. Dan saya pastikan teman-teman melihat Rembuk Pemuda hari ini, datang hari ini jauh-jauh, saya sangat apresiasi atas kedatangannya. Dan saya hanya mau tekankan bahwa saya mengajak seluruh teman-teman yang di sini bagian dari saksi perjalanan. Ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, teman-teman melihat sebuah gerakan yang lahir tumbuh besar, teman-teman bisa berkata, oh iya, waktu ulang tahun pertamanya itu saya datang. Dan kalau saya dari asal usul saya, kita misalnya dari orang Bugis, yang bisa dipegang itu memang hanya omongan. Jadi yang barusan saya bilang dipegang, kita akan buktikan Rembuk Pemuda sejauh mana perjalanannya, dan sekali lagi mengajak seluruh teman-teman di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama Rembuk Pemuda. Dan kami secara langsung juga mungkin mengharap besar, mohon izin di sini berkenan ada Pak Mentan, Pak Wamen LHK, Kang Ami dari Bappenas. Namanya menghidupkan gerakan ini, Puang, Pak, adalah PR yang tidak mudah. Jadi kami mohon izin Pak, kalau ke depan kita bisa banyak berkolaborasi, mohon izin dibimbing, mohon izin didukung. Bismillah ya, bismillah. Belum masuk kayaknya barang ini kan. Semoga bisa terus bersama-sama dengan Bapak Ibu ya, sekalian. Dan sekali lagi karena namanya anak muda, kan katanya aset berharga itu ada 3 kan, waktu, tenaga, dan logistik. Iya 3 ini. Katanya kalau anak muda itu punya 2, biasanya orang punya 2 tidak ada satunya. Misalnya anak muda kan, kita punya waktu, kita punya tenaga, logistik tidak ada. Ya kita bisa sampai ya, tepuk tangan. Kalau sudah berkarir agak menengah-menengah, terbalik. Dia sudah mulai ada, masih ada tenaga, masih agak muda, sudah mulai ada logistik, tapi sudah tidak ada waktu karena sibuk bekerja. Kalau sudah paripurna, biasanya waktu banyak, uang logistik. Ini ameliorasi ya, berusaha membungkus kata yang agak halus. Waktu banyak, logistik banyak, tenaga tidak ada. Jadi kalau orang-orang yang punya tenaga dan waktu berkolaborasi dengan orang-orang yang punya logistik dan tenaga,
Ngeri barang ini. Makanya saya sedikit mengevaluasi perjalanan kita bikin rembuk nasional ini, berpikir, kalau seandainya gerakan ini selama ini sudah, saya itu bahkan sangat sungkan, sudah merepotkan banyak ke ketua dewan pembina, ke ketua dewan kehormatan. Tapi kalau ke depan gerakan ini ada ibaratnya Poang Amran Sulaiman membantu di belakangnya, ada Pak Wamentan, ada Kang Ami, wah, kencang barang ini. Tepuk tangan dulu lagi sekali lagi buat tamu kehormatan kita. Kalau justru kan Arif, permintaan kita di awal cuma satu kan, yang penting WA dibalas. Semua berawal dari situ. Itu paling yang kami dapat sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi Ibu Ketua Dewan Pembina atas banyak kesalahan, kekurangan, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, dan tentunya yang paling kami hormati, hargai para peserta. Mungkin banyak yang tidak sesuai ekspektasi, banyak yang kurang-kurang, banyak yang tidak berkenan. Tapi sekali lagi semata-mata ini bukan niat kami untuk tidak memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Karena sekali lagi kenapa ada acara hari ini, mimpinya satu. Kita hanya berharap anak muda di masa depan betul-betul turut andil bergabung bersama dalam gerbong besar pemuda yang bernama Rembuk Pemuda. Maka dari itu saya akhiri, saya mau tes dulu dengan yel-yel kita. Jadi saya akan teriakan Rembuk Pemuda, nggak apa-apa sambil duduk aja. Semuanya jawab berembuk, beraksi, berdampak. Sekali lagi ya, berembuk kayak meluk diri sendiri kalau bilang ada meluk gitu. Berembuk, beraksi, berdampak. Oke? Rembuk Pemuda, berembuk, beraksi, berdampak. Sekali lagi, Rembuk Pemuda, berembuk, beraksi, berdampak. Tepuk tangan. Saya akhiri, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal, yakin, usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.